Konten kita kali ini datang dari brand Buluke. Yang sebagian orang menyebut ini Blockis, yaitu Optimus Prime dari film Transformers pertama. Nah, unit yang gue pegang kali ini memang muncul dengan nama Buluke ya, bukan Blockis, meskipun mereka memang datang dari brand yang sama. Kita bahas sedikit, Blockis itu merek dagang yang dipakai untuk distribusi US, dan bahkan dalam websitenya menyebut bahwa untuk saat ini tidak melayani pengiriman di luar US. Cuma memang di Indonesia Blockis masuk lewat KKV atau KKV dan bisa dibeli di sana. Sementara Buluke ini mungkin diedarkan untuk market China atau Asia. Yang lebih paham soal ini silakan komen. Nah, untuk seri yang ini sejauh penelusuran gua belum ada dari versi Blockisnya. Bahkan di website mereka juga belum ada infonya. Bahkan di blogs.com juga belum muncul juga sih seri yang ini. Entah gimana konsepnya ini brand satu. Balik ke poin utama bahasan kita kali ini, yakni Buluke Optimus Prime dari seriesnya Classic Class yang sebelumnya ada dari seri moviesnya Rise of the Beast, yang menurut gua terlalu banyak komplain gitu dari segi kualitasnya, mengingat segmentasinya segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan kali ini sepertinya mereka mulai ngembangin kualitasnya ke arah lebih dewasa. Yuk kita unboxing dulu. Buka box. Oke, untuk penampakan boxnya begini dengan holo-holo di beberapa bagian kayak macam box punya si Von Joy di seri Iron Man. Bagian sisi-sisinya begini, bagian bawahnya berisi informasi-informasi dalam bahasa Mandarin, dan untuk bagian belakangnya ada informasi background dari si Optimus Prime dan juga informasi dari isi paket yang ada di dalam box ini. Lanjut kita buka dan keluarin semua isinya. Jujur aja untuk kualitas dari plastik bungkusan runner ini sejauh ini terbaik sih, dengan beberapa sablon dan ya dual tone serta ada sobekan buat bukanya. Ini bikin kita nyaman banget asli. Nah, ini model kit ya, jadi semua harus dirakit dulu. Soal bahan yang dipakai di sini ABS kayak bahan-bahan model kit umumnya, dan lanjut kita rakit dulu. Nah, ini dia bentuk penampakan keseluruhan Optimus Prime kita kali ini. Ini jujur ya, bisa gue bilang asli kali ini keren banget kalau dibandingin sama seri ROTB-nya. Nanti kita bandingin head to head-nya. Nah, Optimus seri kali ini sebenarnya muncul bareng si Megatron-nya. Cuma buat Megatron-nya jomplang banget kualitasnya, dari segi detailingnya pokoknya jelek lah, beda banget sama yang ini. Jadi gue nggak beli. Sekarang kita bahas detailnya dulu, mulai dari kepalanya. Khusus untuk kepala di sini, gue masih ya komplain sih ya, masih berasa janggal gitu. Pertama dari matanya, ini kalau menurut gue kegedean sih, kayak terlalu bulat gitu. Ya mungkin karena konsepnya memang chibi ya, jadi dibuat bulat biar lebih imut gitu. Tapi di bagian pipi ini kayak berasa aneh gitu, proporsinya kurang pas aja, berasa aneh dari angle manapun. Gimana menurut lu pada? Komen. Untuk detail badannya, ini kali pertama figur dari Buluke atau Blockis ini bisa rapet nutupin part perut yang ada lampunya itu, dan ini sebuah kemajuan yang signifikan banget menurut gua. Detail bagian perut kelihatan rapi dan padat sampai ke samping. Bagian punggung juga bisa dibilang oke, nggak ada masalah dan terbilang mantep untuk figur sekecil ini. Bagian tangan sampai ke kaki nggak ada masalah dan terbilang asli ini terniat sejauh ini ya. Oh ya, ini udah pre-painted, jadi udah ada cat dari sononya dan kita nggak perlu nempel-nempel stiker lagi. Soal aksesoris di sini kita dapat 2 tangan tambahan mode kebuka gini. Nah, cuma di sini agak lain nih. Tangannya ada selaputnya macam kayak kaki bebek anjir. Semales itu masa mereka buat bikin bentuk jari yang bener. Menurut gue sih ini tanpa modifikasi, ini sama sekali nggak layak buat dipakai. Lanjut ada 2 pedang api kanan kiri dan bisa dipasang di lengan si Optimus begini. Terus ada juga senjatanya. Di sini kita dapat 1 dan cara makainya nggak repot sama sekali, cuma tinggal tancap ke lubang tangan begini dan sudah. Mantap. Untuk detail senjatanya ya udah oke lah ya, no complain sih gua. Terakhir ada base yang kali ini desainnya beda sama seri sebelumnya. Di base kali ini kita nggak dapat stiker tapi dapat motif-motif mekanis, yang mana di sana justru ada label Blockis. Untuk efek-efeknya di sini balik lagi kayak seri yang awal dulu, pakai efek api lancip-lancip gini, nggak kayak punya Simrush sama RC yang kemarin terakhir mereka rilis. Lanjut kita lihat artikulasinya. Untuk artikulasinya kita mulai dari kepala dulu. Bisa nengok begini, dongak bisa dan lumayan jauh, tapi kali ini nunduknya yang nggak bisa.
Memang rada aneh ya orang-orang tuh, kenapa sih? Ada mulu yang nggak bisa. Bagian shoulder ini bisa digeser begini buat nambahin range tangannya setinggi ini. Muter bisa 360 dan untuk muter lengannya ada di bagian siku dan ball joint di bagian pergelangan tangan. Untuk sikunya cuma ada single joint jadi cuma mentok sejauh ini aja. Di bagian torso nggak ada, badannya solid 1 biji dan cuma bisa muter di bagian pinggang begini 360. Untuk kakinya bisa setinggi ini, ke depan setinggi ini, dan ke belakang juga setinggi ini. Dengkul cuma ada single joint, jadi cuma bisa nekuk sejauh ini dan di bagian kaki bawah bisa kolak-kolak ke depan belakang segini, samping segini, dan bisa muter 360. Untuk bagian depan nggak ada toe artikulasinya. Nah, untuk fitur masih sama dengan sebelumnya, yaitu model geplak buat nyalain lampunya yang bakal nyala di mata dan juga di dadanya. Iya, ini dia ketika kita bandingin dengan Optimus versi klasik kelas juga dari serinya si ROTB. Kelihatan banget ya di situ, kayak konsepnya jauh banget gitu bedanya. Yang mana untuk seri kali ini jauh lebih niat dan nggak yang asal jadi banget. Dari mulai proporsi sampai ke detailnya beda banget. Bahkan sampai tingginya aja jadi jomplang banget begitu. Kita masuk ke rangkuman singkat soal produk Optimus Prime of Transformers The Movie pertama ini. Dari segi proporsi ini menurut gue udah paling terniat dibanding seri lainnya. Looknya paling mantap dan komplain gue cuma di bagian desain kepala yang kelihatan gak proporsional. Untuk lampu di dada itu bikin gue cukup bertanya-tanya. Kamu nanya? Kenapa dadanya dikasih lampu kayak Iron Man? Optimus kan gak punya. Untuk masalah detail di sini no komplain sama sekali, termasuk bagian catnya juga di sini jujur aja gue demen banget cara mereka langsung kasih cat alih-alih ngasih stiker. Untuk aksesoris di sini bisa kepake dan nggak nyampah, nggak perlu gonta-ganti, dan untuk tangan ceker bebeknya itu parah banget sih, nggak niat sama sekali jadi ya nggak layak pakai sama sekali, nggak bisa hitung sebagai aksesoris juga. Untuk base-nya mungkin gue lebih suka yang ini, nggak perlu tempel-tempel stiker. Cuma yang versi stiker mungkin nilai plusnya adalah dia khusus buat si figur itu, jadi nggak bisa ditukar-tukar, beda sama yang ini. Dan yang kali ini mungkin gue cukup komplain di label blokis yang nangkring di situ, kayak ganggu gitu. Untuk harga bisa gue bilang ini termahal sejauh ini yang pernah gue beli dari seri blokis atau bulu ke ini. Kemarin gue dapet di harga 300-an, yang kalau blokis biasanya dijual di bawah 200.000. Untuk versi bulu ke biasanya sedikit di atas 200.000. Ini kesimpulan singkat aja ya. Secara keseluruhan gue bisa bilang Optimus Prime movie pertama ini recommended banget. Asli rekomen banget. Sejauh ini gue rasa ini produk bulu ke paling niat dan paling layak buat dibeli. Tapi ya moga aja sih ya kedepannya muncul karakter-karakter dari series ini dengan kualitas yang kayak gini juga, kayak misalnya Bumblebee lah, Starscream lah, atau siapapun itu dari series Transformers yang pertama. Jadi udah gitu aja sih bahasan kita kali ini, dan bye.